Banyak orang berkata tentang harapan. Ada yang berkata, harapan itu seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan. Yang lain berkata, harapan adalah kepastian atas keraguan dan ketidakjelasan. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa memahaminya. Aku bertanya-tanya dalam diamku, kemanakah perginya harapan? Apakah benar harapan itu masih ada? Hari ini pun terasa sulit bagiku. Semua benar-benar tidak pasti. Aku berjalan seolah dalam lembah yang gelap. Tak ada seorang pun yang bisa aku harapkan. Takut, cemas. Terkadang aku marah, sedih. Semua bercampur menjadi satu. Dan pada akhirnya, apapun yang aku perbuat, kemanapun kaki ini melangkah, yang harus aku lakukan adalah mencoba untuk kembali kepada Tuhan dan berjalan menuju cahaya itu. Sulit. Namun, ketika aku kembali, Tuhan memelukku dan menggandeng tanganku. Memang berat, tapi aku harus terus berjalan menuju cahaya itu dan mendapatkannya. Karena aku sadar, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanku tidak akan hilang. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah
Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Sungguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam setiap musim hidup kami, Tuhan Yesus selalu baik. Terima kasih. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan.
Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu, ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan,
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap hatiku, Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku
Haleluya Tuhan, kami yakin Engkau ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Tak ada jarak dalam hadirat Tuhan, lawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang takut untuk berharap. Karena yang satu ini jawabannya karena takut dikecewakan. Kalau berharap asal, berharap tidak tahu arah, berharap tidak sesuai dengan kebenaran, tentu saja kita akan dikecewakan. Tetapi bagaimana kalau kita setting hati kita berharap seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Harapan itu menjadi sauh, menjadi jangkar yang membuat sebuah kapal akhirnya bisa tenang. Demikian juga pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Saya teringat sebuah kisah di dalam Markus 9 ayat 14 sampai ayat 29. Di sepanjang ayat-ayat kita akan melihat ada 7 macam pengharapan di dalam kisah seorang ayah di mana dia punya seorang anak yang kerasukan setan, bisu, kemudian sakit ayan atau epilepsi, bahkan berulang kali berhadapan dengan yang namanya kematian. Mari kita perhatikan ada 7 macam pengharapan di dalam perikop cerita tersebut. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kerumunan orang banyak sedang bicara hal yang begitu penting. Diinterupsi dengan kehadiran Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dari mana sebetulnya Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus? Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yesus di Bukit Transfigurasi itu berubah rupa di dalam kemuliaannya. Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya Allah yang begitu mulia. Dia Allah yang begitu punya kuasa yang luar biasa. Tapi dia Tuhan yang begitu peduli. Di tengah mereka mempersoalkan sesuatu, mereka sedang sibuk memperbincangkan sesuatu. Yesus yang maha kuasa itu hadir di tengah-tengah mereka. Pengharapan yang pertama, kita meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat waktu. Di tengah-tengah mereka bingung mencari jawaban daripada permasalahan yang mereka sedang bicarakan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kita adalah pribadi yang tahu waktu dan datang tepat pada waktu, menjawab doa tepat pada waktu. Dia bukan pribadi yang terlambat atau pribadi yang terlalu cepat. Dia mengerti, dia paham rencana dan kehendaknya yang terbaik di dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 kita menemukan apa sih sebetulnya yang sedang diributkan oleh orang banyak. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ternyata yang mereka sedang perbincangkan adalah masalah yang begitu besar. Karena apa? Karena seorang anak kerasukan setan. Bukan hanya kerasukan, dia bisu, bahkan sakit ayan, epilepsi, kejang-kejang, bahkan berulang kali berhadapan dengan maut atau kematian. Dan dikatakan oleh ayah itu, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi murid-murid Yesus waktu itu tak bisa menyembuhkan. Apa yang kita hadapi waktu-waktu ini? Mungkin permasalahan, sakit penyakit, pergumulan keuangan, pekerjaan, keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, atau apapun yang kita hadapi. Kita berpikir semuanya jalan buntu, semuanya tidak ada jalan keluar. Bahkan kita sudah berharap lakukan ini dan itu, tidak ada jawaban. Bahkan mungkin saja tanda petik kita mengkultuskan orang-orang tertentu. Hamba-hamba Tuhan tertentu yang kita pikir pengurapannya luar biasa. Kita coba minta tolong kepada mereka. Mereka pun tak dapat menolong. Persis seperti ayah ini berharap kepada murid-murid Yesus.
Ternyata murid-murid Yesus pun tak sanggup menyembuhkan anak ini. Pengharapan yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat-ayat tadi adalah tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada deadlock bagi Tuhan. Dia menciptakan alam semesta. Dia mengerti setiap pergumulan kehidupan kita. Cara kita, strategi kita, kemampuan kita sudah kita kerahkan sekuat tenaga. Orang-orang yang kita rasa dapat diandalkan pun tak bisa menolong membantu kita. Mungkin hanya mereka bisa membantu mendoakan. Itu pun sudah bantuan yang paling maksimal. Pengharapan yang kedua dalam perikop ini berbicara tak ada jalan buntu bagi Tuhan. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus menegur dengan keras. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ada orang yang menganggap teguran ini kepada 12 muridnya atau kepada 9 muridnya. Karena tadi 3 murid kan ikut Yesus ke bukit di mana Yesus berubah rupa di dalam kemuliaan. Minimal mungkin 9 orang yang ditegur. Masa begini saja tak bisa. Padahal kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, 12 murid Yesus baru saja diutus. Mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Bahkan mereka melihat Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat. Tapi kenapa menghadapi situasi yang demikian tak sanggup? Apakah murid-murid lupa berdoa, lupa berpuasa? Ada yang menganggap teguran ini disampaikan Yesus untuk 9 murid. Tapi ada golongan tertentu menganggap teguran ini disampaikan kepada orang-orang Farisi. Kenapa orang Farisi ditegur? Karena orang Farisi itu senang sekali menunjukkan buktinya 9 murid Yesus pun tak mampu berbuat apa-apa. Orang Farisi itu tidak suka dengan pelayanan apa yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ada yang menganggap teguran ini bagi orang-orang Farisi di sekitar Yesus waktu itu. Kalau kita tidak bisa mengerti dengan tepat entah untuk murid-murid atau untuk orang Farisi, tapi kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita menganggap diri kita termasuk golongan tanda petik adalah murid. Siapa sih murid? Orang yang aktif ke gereja, orang yang aktif baca Alkitab, berdoa. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada. Supaya orang-orang di sekeliling kita memperoleh kembali pengharapan, jalan keluar bukan karena kekuatan kita. Tapi karena mereka berharap kepada Yesus. Atau kalau ada di antara kita yang menganggap kita ini termasuk tanda petik golongan orang Farisi. Pandai sih mengenai pengetahuan Alkitab. Tapi senangnya komplain. Senangnya melihat kekurangan daripada seseorang yang lain. Entah sesama anak Tuhan atau hamba Tuhan atau gereja. Kita diingatkan juga. Daripada kita suka komplain. Lebih baik kita berkata Tuhan pakai hidup kita. Untuk membawa pengharapan kepada orang-orang yang sudah mulai patah arang, putus asa atau kecewa di dalam hidupnya. Sehingga pengharapan yang ketiga, menghadapi golongan murid atau golongan orang Farisi, Yesus adalah pengharapan yang ketiga. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kesabaran. Dia sangat sabar. Saya teringat dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Pengharapan yang ketiga. Entah kita termasuk golongan murid atau golongan orang Farisi. Tuhan tegur kita kenapa kita kurang percaya. Dan Tuhan masih sabar loh dengan ketidakpercayaan kita. Maju mundurnya kita di dalam iman, up and down-nya kita, dia bersabar. Tapi jangan biarkan kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan permainkan anugerah Tuhan. Ayat berikutnya 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh jahat itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya perhatikan, menyedihkan sekali, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu
Kalimat berikutnya, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, roh itu sengaja menggoncang-goncang sehingga anak itu kejang. Entah roh itu mau menantang atau ketakutan. Tapi saya yakin roh jahat itu ketakutan ketika melihat Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak ada kuasa yang lebih tinggi. Tidak ada nama yang lebih tinggi. Tidak ada pribadi yang maha kuasa yang lebih tinggi. Selain Tuhan Yesus yang kita percayai, roh jahat itu ketakutan. Saya jadi teringat, memang tadi roh jahat itu berusaha membinasakan dalam ayat 22. Seringkali roh itu menyeret ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakan. Saya jadi teringat Yohanes 10 ayat 10. Bukanlah itu pekerjaan iblis si pencuri itu. Dikatakan dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Itulah pribadi Tuhan kita yang kita sembah. Itulah bedanya roh jahat yang ingin hanya menghancurkan kita. Dengan Yesus yang selalu menuntun, mendampingi kita. Supaya kita mempunyai hidup di dalam segala kelimpahannya. Roh jahat itu berulang kali menyeret untuk membinasakan, entah dimasukkan dalam air supaya tenggelam atau masuk di dalam api supaya terbakar hangus. Dan peristiwa itu sejak kecil. Kalau ibarat penyakit sudah kronis, sudah menahun, sudah lama gak ada jawaban. Tapi pengharapan yang keempat kita lihat, ada hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 10, dia datang supaya kita punya hidup. Dan kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan kalimat berikutnya melompat di dalam hati saya. Ayah ini berkata begini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kasihanilah kami. Dikatakan jika engkau dapat, kondisi hati ayah ini sangat desperate, sangat putus asa. Antara percaya dan gak percaya campur aduk. Mau gak percaya gimana dia mendengar banyak berita mengenai Tuhan Yesus melakukan banyak tanda heran dan mujizat. Mau percaya bagaimana karena kondisi anaknya sangat mengenaskan. Apakah itu juga kondisi hati kita hari-hari ini? Antara percaya dan tidak percaya, antara mau berharap dan tidak berharap, campur aduk di dalam hidup kita. Sehingga doa yang putus asa, doa yang desperate, dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus menjawab, Yesus bertanya kepada ayah itu, yakin pertanyaanmu jika aku dapat? Yesus melanjutkan, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pengharapan yang kelima yang ada dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang hari ini menaruh harap percaya kita kepada Dia. Pengharapan kepada Dia tidak akan mengecewakan. Ayat 24. Ayah ini berjuang luar biasa. Saya gak bisa membayangkan perjuangannya karena anaknya sejak kecil. Entah umur berapa anaknya waktu itu. Waktu bertemu Yesus. Tapi ayah ini ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pun juga mengalami kebimbangan, keraguan. Teriakan doa yang sama. Katakan kepada Yesus, Tuhan aku percaya. Kalau masih ada keraguan, tolonglah aku. Orang yang tidak percaya atau kurang percaya ini. Dan doa yang seperti itu lahir dari jeritan hati yang tulus. Tuhan sangat menghargai. Ayat 25 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati.
Ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus mengusir roh itu dengan suara keras, keluarlah roh itu. Kita meyakini Bapak Ibu Saudara, tak ada sakit penyakit, tak ada penderitaan, tak ada roh jahat, tak ada kuasa manapun yang sanggup bertahan di hadapan Tuhan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, tidak ada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan, penganiayaan, pedang, kelaparan atau apapun, kuasa di atas, di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Tak ada yang sanggup memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sehingga pengharapan yang keenam, kita yakin nama Yesus di atas segala-galanya. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus mengingatkan kembali murid-murid dengan penuh kasih. Diperlukannya berdoa, gaya hidup berdoa. Apa itu berdoa? Berarti kita mengandalkan dia. Apa itu berdoa? Berarti berkomunikasi dengan dia. Apa itu berdoa? Berarti membangun hubungan tak henti-hentinya dengan dia. Sehingga pengharapan yang terakhir, yang ketujuh adalah, dengarkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mampu dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan setiap kita. Sepanjang perikop ini, dan tadi ada 7 macam pengharapan yang ada dalam cerita ini. Ada 3 hal yang kita bisa renungkan, bahkan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, mari selalu datang kepada dia, apa adanya kita. Lepaskan setiap topeng kita, kebimbangan, keraguan kita. Datang kepada Tuhan apa adanya. Yang kedua, percaya bahwa dia mampu, dan bukan hanya mampu, dia mau menolong setiap kita. Dan yang ketiga, terima pertolongannya dengan iman kita. Pengharapan kita tak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Naikkan lagu ini, jadikan doa kita. Katakan bersama-sama, ku percaya kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Tak saudara pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu takkan pernah lekang oleh waktu. katakan pasti digenapi. Pasti digenapi. Haleluya Tuhan. Lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Ini doa keyakinan kami ya Tuhan. Tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya Haleluya Tuhan.
aku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Sekali lagi katakan, haleluya, aku percaya akan janjimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat janjimu ya Tuhan. Terima kasih buat janjimu Yesus. Lekang oleh waktu, pasti digenapi. Haleluya, katakan dengan iman. Berjanji adalah setia. Haleluya Yesus. Oralana masyakaralana. Kami yakin akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan pasti digenapi. Mari angkat hati kita sekali lagi. Angkat suara kita sembah Dia. Morala nama syakarala, nama takarala. Janjimu pasti digenapi Tuhan. Janjimu iya dan amin. Kau tak pernah berdusta. Kau tak pernah berbohong kepada kami ya Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Kami menaruh harapan kami. Kami menaruh pengharapan kami hanya padamu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Koralana masyakaralana mu. Urilana mata karala. Kiaralana masyina mata karala. Koralana bet. Oh Tuhan, kami hanya berharap padamu saja. Pengharapan di dalam Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Berharap hanya kepada Dia. Berharap kepada Dia. Angkat hati dan iman kita kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Katakan bersama-sama. Ku percaya akan janjimu. Haleluya Tuhan. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Apapun kondisi kami ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu di dalam hadirat Tuhan yang indah, yang manis seperti ini. Kami mungkin Tuhan sudah tidak mau lagi berharap seperti seorang ayah yang punya anak kerasukan setan, bisu tuli, berulang kali berhadapan dengan kematian pula. Segala macam usaha, upaya sudah dilakukan. Sehingga kami merasa gak perlu lagi kami berharap, takut kami semakin kecewa. Tapi kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tapi bukan berarti pengharapan yang semau-mau kami, seenak-enaknya kami, bukan. Kami menaruh harapan kami kepada Engkau, Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau tak pernah sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, datang kepada Tuhan apa adanya. Mungkin kita ragu,
Antara percaya dan tidak percaya tercampur seperti ayah ini. Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Datang kepada Dia apa adanya. Tuhan Yesus bukan hanya mampu, Dia mau menyelamatkan, Dia mau menolong kita. Dan terima dengan iman setiap anugerah pertolongannya di dalam hidupmu. Oleh karena itu apapun kondisi yang kau hadapi, entah sakit penyakit, entah hubungan di dalam keluarga, entah pergumulan keuangan pekerjaan, entah pergumulan apapun yang kau hadapi, berharaplah kembali kepada Dia. Dia sekali-kali tak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau berjalan sendirian. Saya diingatkan ada pasangan suami istri yang sudah menikah cukup lama, belasan tahun atau puluhan tahun, bergumul soal anak. Kalau hari ini kau sedang menyembah Tuhan bersama-sama dengan pasanganmu, gandeng tangannya sepakat, Tuhan mau menganugerahkan anak itu di dalam kehidupan pernikahanmu, supaya engkau terus bisa bekerja, menyelesaikan kehendak dan anugerah Tuhan, melanjutkan apa yang sudah engkau bangun, dilanjutkan kepada generasi penerusmu. Terima anugerah dan berkat Tuhan di dalam keturunan pula, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin segala macam usaha, daya dan upaya sudah engkau lakukan, tapi terima jawabannya hari ini, karena Tuhan sekali-kali tidak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu. Terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sedang bergumul di dalam kesehatan, sakit penyakit. Sakit penyakit apapun itu. Kalau hal itu memungkinkan, taruh tanganmu di area tubuh, di mana area tubuh itu sakit. Tapi kalau tidak memungkinkan, taruh saja kedua tanganmu di dadamu sebagai wujud tanda berharap kepada Dia. Tuhan juga menyembuhkan setiap sakit penyakit. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Entah sakit penyakit apapun yang kau alami hari ini, terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit, entah itu jantung yang bocor, paru-paru, ginjal yang tidak berfungsi kembali, liver, hati atau pankreas, atau bermasalah di penglihatan, di mata, di telinga, atau di mulut, atau di kaki. Apapun sakit penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus kulepaskan kesembuhan, kulepaskan anugerah Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat yang Tuhan kerjakan hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya diingatkan juga, mungkin ada di antara Anda yang bergumul mengenai pekerjaan. Di tengah situasi yang tidak mudah, bergumul pekerjaan, keuangan. Terima juga berkat Tuhan. Bukan supaya kita bisa kaya raya kemudian foya-foya, lalu memuaskan hawa nafsu kita. Tapi tahukah, ada rencana dan kehendak Tuhan di balik berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam hal keuangan. Terima mujizat-Mu. Terima jawaban doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan buang harapan kita kepada Tuhan. Dia sanggup menjawabnya. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Dari hati kita yang paling dalam, katakan ku percaya akan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tak sedetik pun aku ragu. Kami mau terus berharap kepadamu. Satu hal ku tahu, Harapan kami dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Sekali-kali Kau gak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Haleluya Yesus. lekang oleh waktu. Janji-Mu, firman-Mu iya dan amin pasti digenapi. Pasti digenapi. Ada satu mujizat, ada satu kasih karunia berkat yang jauh melampaui berkat kesehatan, keuangan, terobosan apapun dalam hidup kita. Berkat itu adalah keselamatan. Bukan karena diusahakan oleh kerja keras kita, oleh kesalehan kita, oleh pemberian kita. Tapi hanya karena lewat jalan ini Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Untuk menebus dosa kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ini berkat yang paling luar biasa. Kasih karunia yang paling luar biasa. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara
ada yang belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarkan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda menerima Dia. Yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan hatimu, dengan segenap hatimu, dengan suara yang keras. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku bahwa Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan hari ini duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa yang tadi sederhana. Ada sedang memasuki kehidupan yang baru. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan kita akan akhiri worship night ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sertai umat-Mu. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami akan terus berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau membuang iman kami. Kami tahu Tuhan, Kau selalu datang tepat waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia. Dimanapun kami berada, pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Langit di atas kami percaya langit yang terbuka bukan langit tembaga. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur, Engkau menyertai kami. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan ku percaya akan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tak sedetik pun Haleluya. aku ragu. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, Pasti digenapi. kami percaya padamu. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Sekali lagi katakan pasti digenapi. Pasti digenapi. Haleluya, kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.